Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat yang telah kita terima sepanjang hari dan sepanjang masa, bahkan sepanjang umur kita. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, agak menggalepek yang mau duduk sekolah Pak, karena mau ditolong sebenarnya jadi orang mau tausiah atau memberikan sedikit atau berbagi saat malam tanggal 19, tapi sekarang baru ditakdirkan, maka akan saya berikan sedikit apa yang saya bisa berikan. Bapak Ibu, kita beri juga judul sedikit tausiah kita ini, memanfaatkan waktu yang tersisa untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini yang mau tanya ke Bapak Ibu, ada tak di antara kita yang tahu bara waktu lama yang tersisa? Pasti ada ya. Kalau ada yang tahu berarti lah membuat kesepakatan jo malaikat Israel, membuat kontrak. Tapi tidak ada yang tahu. Ya, pasti tidak ada yang tahu. Entah hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, hitungan bulan, kita tidak tahu. Yang jelas Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita rasakan dan semua orang merasakan bahwasanya waktu itu sangat cepat berlalu. Betul ada Pak Ibu? Pantang rasanya baru hari pertama puasa. Inilah hari orang ini ke-23, ke-22. Ya. Sangat cepat. Dari Jumat ke Jumat hanya 3 hari. Rasanya 3 hari. Ya, semua orang merasakan itu. Semua orang merasakan itu. Tak ada yang mengecilkan. Ada yang dari Jumat ke Jumat, rasul 3 bulan, rasul damian. Tak ada kan? Rasa 3 hari. Begitulah waktu. Ya. Kalau memang kita tidak tahu berapa waktu kita yang tersisa, setidaknya ada 2 hal yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita. Yang pertama, kita harus berhitung. Apa yang kita hitung? Yang kita hitung adalah nasib kita. Nasib kita di balik kematian kita nanti, itu yang perlu kita hitung Bapak Ibu. Kita perhitungkan. Yang kedua, selalu membuat persiapan terbaik. Yang dua ini yang perlu kita lakukan. Sebagai konotasi ini, Ibu ada punya anak seorang anggota DPR misalnya. Kemudian dari Jakarta dia menelpon, Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Ma, ambo minggu muku ke pulang. Ama kamu bawa ke Jakarta. Di Jakarta warayu telepon Ma. Sinur menyuruh, nah kan padanya yang itu nama menantunya sekitar. Itu ibu-ibu pasti membuat persiapan. Hari Senin, di parasian kuku, di poles muko sekitar,
di peloan bantu SKT. Hari Selasa belum juga datang. Hari Rabu belum juga. Selalu membuat persiapan terbaik. Kemudian yang tinggal juga kita perhitungkan. Baalo papaja kemakan beko. Dak sampai seru Pak Ibu. Persis seperti itu kita menghadapi kematian. Ya, karena pada hakikatnya setiap menit yang berlalu, setiap waktu yang berlalu, pada hakikatnya kita melangkah menuju satu arah, yaitu kematian. Ya, jadi Bapak Ibu, itu tidak bisa kita mungkiri. Allah dalam surat Al-Insyiqaq berfirman, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras menuju Tuhanmu dan kamu pasti akan menemuinya. Jadi langkah-langkah menuju kematian itu kita persiapkan Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Kita perbaiki kualitas ibadah kita dan kita perbanyak kuantitas ibadah kita. Ini caranya. Ya, karena sangat berbahaya Bapak Ibu kalau tidak kita perbaiki kualitas ibadah kita, berbahaya. Apa contoh Bapak Ibu? Dalam rukun sholat kita, bacaan Al-Fatihah, misal ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya Bapak Ibu? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tapi kalau kita baca seperti ini, Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Segala kematian bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, coba. Hanya antara ha dan ha saja. Sementara kita sudah cukup umur, bahkan sudah mendekati kematian. Kalaulah mati, tidak boleh Bu. Habis sudah. Perjalanan yang amat panjang, yang tidak berujung akan kita tempuh. Tabuh dibuat tigo-tigo, badan bagan jua babalik pulang, katampe asal mulu jadi, suruh ke tanah sebingkah. Badarunlah ayah pemandian, pada sia bunyi jaket kapan, badan dikocong di kabelimu, lampu setanggi ayah bunga. Apa lagi? Sudah tu. Bararak badan ke surau, tiba di surau dibujuakan main yang sholat sampai takbir. Itu nasi kotor. Sudah tu taruh kapu sarau bio ke pandang kuburan. Tak boleh di biang lahat. Tanah sebingkah di pakalang. Main maduk kabinet di bakte papan dan sahalai. Padoronglah tanah penimbunan tetagak pinjanan tubuh menyalo sepuluh hitam. Doa dibaca penghabisan kubur tertimbun kurang payah. Pasti akan kita temui. Pasti. Jadi mumpung kita diberikan hayat Bapak Ibu, berpikirlah kita, selalu berpikir tentang apa sesungguhnya tujuan kita diciptakan di dunia ini. Satu tujuan cuma, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tidak akan diciptakan kalau tidak untuk menyembah kepada Allah.
Itu saja tujuannya. Jadi Bapak Ibu, dalam zikir yang kita lakukan tadi di kampung Ambo, heran Ambo saja di kampung tak disyukur ya. Kalau ibu-ibu mungkin zikir. Nah, illallah. Tapi apa-apa yang heran di kampung Ambo tak disyukur di kampung Ambo, zikir di rumah orang balik itu lebih kencang kalau zikir ibu saji Bapak. Kalau di rumah orang balik, la ilaha illallah. Kalau ibu saji, la ilaha. Asa jadi, la ilaha illallah. Padahal apa Bapak Ibu? Kita ingin menanamkan kalimat itu ke bawah, ke dalam alam bawah sadar kita, supaya nanti ketika akan berangkat, itu yang kita sebut, itu yang kita ingat. Kita masukkan kalimat itu ke dalam alam bawah sadar kita. Kalimatul haqq, kalimat yang paling hak. Alaiha nahya, dengan itu kita dihidupkan. Wa alaiha namut, dengan itu pula kita dimatikan. Dan dengan kalimat itu pula nanti kita dibangkitkan. Jadi apapun yang kita buat, yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, cobalah kita berpikir bagaimana kematian kita itu akhirnya nanti ditutup dengan husnul khatimah. Itu saja. Itu harta yang paling berharga. Itu keberuntungan yang tidak ada keberuntungan di atas itu lagi. Sebesar apapun harta yang diberikan kepada kita di dunia ini, seberapa banyak kekayaan kita, tapi kalau su'ul khatimah percuma. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada keberuntungan yang lebih daripada husnul khatimah. Dalam rangka itulah Bapak Ibu kita duduk di sini sekarang. Dalam rangka itulah Bapak Ibu kita selalu datang ke masjid ini pagi, sore, siang, malam. Dan dalam rangka berhitung itulah kita hadir di sini. Karena kita memang disuruh berhitung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu tentang apa yang kamu lakukan. Kita ini disuruh berhitung Bapak Ibu, disuruh berhitung. Sudah berapa amal perbuatan baik yang kita lakukan, dan ingat juga sudah berapa dosa-dosa yang kita lakukan. Karena hidup kita ini sangat pendek. Coba kita hitung hidup kita. Kita contohkan bagi kita yang sudah berumur 60 tahun. Kalau ada yang kebetulan pagi ini pas umurnya 60 tahun, saya minta maaf. 15 tahun sebelum balik, tinggal berapa? 45. Dikurangi 1/3 untuk kita tidur, tinggal berapa? 45 bagi 3, 15, tinggal 30. Coba diingat dalam 30 tahun itu apa yang kita lakukan? Sudah seberapa peningkatan ilmu kita dalam menyembah Allah, dalam beribadah kepada Allah? Coba kita ingat-ingat.
Apa masih di bawah juga? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Allah sudah memberikan cukup waktu kepada kita. Saya tidak memaksakan Bapak Ibu harus fasih betul. Allah juga tidak memaksakan seperti itu. Tapi kita selalu berusaha. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat proses. Allah tidak melihat hasilnya. Kalau hasilnya Allah lihat, kita seluruhnya akan masuk neraka. Yang Allah lihat itu adalah proses usaha kita. Itu yang dinilai. Jadi Bapak Ibu, kita memang sudah ditakdirkan berumur pendek. Waktu kita ini sangat pendek, dan itulah yang kita perhitungkan. Kita selalu berhitung, kita selalu membuat persiapan terbaik agar jangan tergelincir nanti saat mabuk yang paling berat. Mabuk yang sebenarnya mabuk itu adalah ketika saat nafas kita sudah di kerongkongan. Itu mabuk yang bapak moyangnya mabuk. Saat mabuk itulah kita berharap ucapan kita la ilaha illallah. Karena orang mabuk itu yang diucapkan apa yang biasa dia ucapkan ketika dia tidak mabuk. Nah, itu juga lah yang kita doakan setiap pagi. Allahumma ja'al akhiru kalamina inda intihai ajalina biqaulin la ilaha illallah. Aminnya sedikit saja. Kok lagi jadi tidak ada paham. Itu doa bukan main, Bapak. Allahumma ja'al akhiru kalamina. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, sebagai penutup ajal kami, biqaulin la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau itu yang kita ucapkan Bapak Ibu, menutup hayat kita, tol ke surga. Tak perlu lagi singgah di yaumil hisab. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan sedikit pencerahan pagi ini untuk diri saya dan untuk kita semua, mudah-mudahan membuat sebuah perenungan yang akan mengantarkan kita nanti selamat di dunia dan apalagi di akhirat, dan selamat dalam perjalanan yang tidak ada ujungnya. Kalau kita presentasikan kehidupan kita di dunia ini dengan kehidupan di akhirat, Bapak Ibu, cobalah berhitung sendiri. Apakah 0,0%? Tidak sampai segitu, Bapak Ibu. Apakah 0,0000%? Tidak juga cukup segitu. Karena kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan setelah kematian. Tidak ada ujungnya. Kalau kita hidup di dunia ini hanya sekedar 60 sampai 70 tahun saja. Itu kata Nabi kita, umat saya umurnya hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Umumnya seperti itu. Ada satu-satu yang lebih 80, 90, ada juga. Bahkan ada sampai 100. Tapi di bawahnya juga banyak. 50, 55, 40, 45 juga sudah berangkat. Jadi mari kita sama-sama merenung, membuat perhitungan terbaik, membuat persiapan terbaik untuk menghadapi kematian kita. Demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum